banyak yang aku perhatiin itu adalah obat-obatan antibiotik kayak infeksi gitu. Cuman kebanyakan itu kalau nggak mekanisme masih yang dasar lah, kayak misalkan mekanismenya apa, kemudian golongan obatnya apa, itu kan maksudnya hal-hal dasar. Kayak efek samping pun juga sebenarnya kan ini ya apa, yang sering banyak keluar kayak misalkan efek samping dari antibiotik itu. Jadi yang sebenarnya aku mau sharing mungkin ya, kalau batasan masih PSPA itu tadi golongan-golongannya mungkin ya aku coba eh, share gitu kan, kayak dulu aku tuh belajarnya gimana kalau misalkan mengenai obat-obatan ini atau farmakologi. Aku mau mulai dulu dari yang obat-obatan antibiotik dulu aja, soalnya yang sering banyak tuh biasanya mengenai infeksi. Kalau enggak antibiotik, anti jamur, TB, tuberkulosis, sama apa ya biasanya. Nanti coba kita sambil buka-buka kali ya, contoh-contoh soal yang aku udah share ke G Drive gitu. Jadi aku coba share dulu apa kayak gimana cara ngafalinnya, karena kan kalau antibiotik tuh banyak ya obat-obat golongannya, dan itu sering ditanyain kayak misalkan golongan beta laktam tuh apa. Nah, bentar ya, aku coba sebenarnya nggak pakai PPT karena aku bingung gitu loh cara masukinnya, jadi aku gambar cara ngafalin obat-obat dari antibiotik. Kelihatan nggak ya nih gambarnya? Bentar, kelihatan nggak? Kelihatan teh. Ya, jadi gini, banyakkan itu yang pertama obat-obat atau golongan-golongan antibiotik, mekanisme kerjanya kayak gimana. Nah, waktu itu aku cara ngafalinnya tuh kayak gini, bagan. Jadi kalau antibiotik itu bisa kita singkat ya, singkatannya itu disintagogon. Jadi aku waktu itu pernah nonton video gitu cara ngafalin obat-obatan antibiotik golongannya beserta contoh-contoh obatnya. Jadi gini, misalkan disintagogon, di itu kan artinya dinding sel. Jadi obat-obatan yang ini yang sebelah kanan ini itu adalah obat-obatan yang bekerja di dinding sel bakteri. Kan kalau kita tahu ya, antibiotik itu kan berarti dia menyerang si patogen-patogen berupa bakteri ya, berarti khusus untuk bakteri. Kalau misalkan antifungi berarti khusus untuk jamur gitu. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kita terinfeksi jamur kemudian kita pakai antibiotik, itu kan nggak mungkin. Jadi yang perlu diketahui itu dulu. Kemudian kayak misalkan tuberkulosis kan juga ini ya apa namanya terkhusus untuk obat-obatan untuk bakteri-bakteri penyebab TB kayak gitu. Nah, makanya di sini yang diserang adalah dinding-dinding sel bakteri. Namanya juga antibiotik atau antibakteri kan disebutnya tuh. Nah, berarti ini adalah itu artinya dia menyerang dinding sel. Kemudian kalau si itu sintesis protein, berarti kan maksudnya protein itu kan adalah faktor pertumbuhan ya. Di manusia pun seperti itu. Kalau misalkan protein di dalam tubuh kita itu adalah sebagai faktor pertumbuhan, di bakteri juga dia punya kan protein untuk tumbuh kembangnya dia. Makanya di sini obat-obatan antibiotik yang menyerang sintesis protein pada bakteri itulah yang akhirnya dihambat gitu. Akhirnya nanti bakterinya mati. Begitupun juga dinding sel. Nanti ketika obat-obatan yang kayak beta laktam sama polipeptida ini menyerang dinding sel bakteri, nanti akhirnya dia mati kayak gitu. Jadi yang di sini tuh target pengobatannya gitu. Kalau misalkan yang metabolisme sel, jadi ketika pembentukan DNA sel pada si bakterinya itu dihambat, maka nanti bakterinya jadi mati. Kemudian kalau yang antagonis folat pun sama. Jadi folat-folatnya yang dibasmi tempat pembasmiannya kayak gitu. Nah, contoh dari obat-obatan yang mekanismenya berada di dinding sel bakteri itu ini beta laktam sama polipeptida. Kalau beta laktam itu golongan penisilin, cefalosporin, karbapenem sama monobaktam. Nah, contoh dari penisilin apa aja yang sering ini ya, yang sering kita jumpai kan ampicillin, kemudian amoxicillin, koamoxiklaf atau kombinasi amoxicillin dengan asam clavulanat gitu. Terus habis itu kayak cefalosporin itu dia biasanya dibagi sampai kalau nggak salah yang terbaru tuh sampai generasi kelima
Nah, ini yang G1, G2, G4 itu generasinya. Jadi generasi 1 contoh obatnya itu cefadroxil, G2 cefuroxim, G4 serepim, G3 itu banyak. Nggak aku tulis di sini karena emang contohnya itu banyak. Cuman yang sering dipakai itu adalah generasi keempat. Karena semakin tinggi generasinya, itu dia bisa membunuh bakteri gram positif dan negatif seiring perkembangan zaman kan. Jadi ada nih obat-obatan yang ternyata bisa membunuh gram positif sama negatif. Jadi ada lah urutannya, kalau G1 tuh kalau nggak salah gram positifnya yang lebih banyak, dia bisa membunuh gram-gram positif. Semakin tinggi generasinya dia bisa membunuh 2 jenis gram, yaitu negatif dan positif. Terus kayak misalkan contohnya ini carbapenem. Coba bentar aku zoom. Ini gimana sih? Naik. Ini gue mau kayak gini gimana sih caranya? Ini laptop temen aku soalnya. Gue mau ke atasin kayak gimana caranya? Kan gue nge-zoom nih. Kameranya mati dulu. Udah bisa. Udah bisa. Udah. Pakai dua tak. Iya. Oke. Sorry. Oh iya nih, misalkan contohnya carbapenem itu contohnya kayak contoh obatnya ya. Jadi ini golongannya, yang merah-merahnya itu golongannya, yang hitamnya itu contoh obatnya. Kayak carbapenem itu contohnya imipenem sama meropenem. Biasanya meropenem sih yang sering digunain. Terus monobaktam itu contohnya azithromycin. Terus kalau polipeptida itu vancomycin sama basitrasin. Nah, biasanya kalau di soal jarang sih yang dinding sel. Tapi biasanya contoh soalnya itu kalau misalkan pasien itu alergi sama amoksisilin. Jadi biasanya pilihan alternatifnya itu pakai koamoksiklav. Teman-teman pernah belajar kan ya? Bu Fetri dulu pernah jelasin kalau misalkan kenapa orang-orang yang alergi dengan ampicillin atau amoksisilin itu, atau golongan-golongan penisilin, kan ada tuh beberapa kasus. Nah, itu alternatifnya bisa pakai koamoksiklav. Jadi kombinasi antara amoksisilin sama asam klavulanat. Jadi kayak dia tuh ampisilinnya tuh kayak dilindungi si asam klavulanat. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, asam klavulanatnya itu yang pecah duluan, yang akhirnya nanti amoksiklinnya bisa masuk ke dalam peredaran darah. Itu aman bagi orang-orang yang awalnya itu punya alergi dari amoksisilin. Gitulah pokoknya ringkasnya seperti itu. Biasanya sih gitu soal-soal. Kalau misalkan dia alergi penisilin, apa solusinya kayak gitu. Berarti pilihannya yang koamoksiklav. Nah, terus sintesis protein itu singkatannya, kalau tadi dinding sel itu bisa kita singkat dipolbek aja. Dipolbek, polnya itu polipeptida, backnya itu beta lactam, gitu cara ngafalinnya. Terus, nah sintesis protein itu ada bisa kita singkat si tamak. Si itu kan berarti sintesis protein, tamaknya itu yang T-nya ini yang aku garisin warna merah itu tetrasiklin, golongan tetrasiklin. Contoh obatnya tetrasiklin sama doxycycline. Kemudian A-nya aminoglikosida, contohnya streptomycin, gentamicin, kanamicin, amikacin, dan lain-lain. Terus nya juga bisa makrolida, itu ada obat-obatan eritromisin, azitromisin, klaritromisin. Terus abis itu K-nya itu kloramfenikol, contohnya ada kloramfenikol, tiamfenikol, atau contohnya clindamycin. Nah, biasanya di sini tuh apa ya, yang sering keluar tuh, yang sering aku perhatiin adalah efek sampingnya. Efek samping dari, nanti ada deh soal di Unpad yang udah aku kirim di Gdrive, nanti kita sama-sama lihat. Kalau misalkan biasanya soal tuh kayak gini, efek samping dari tetrasiklin apa? Nah, biasanya tetrasiklin itu adalah apa ya, efek samping untuk anak-anak ya biasanya. Itu kenapa jarang digunakan si tetrasiklin ini untuk anak-anak, karena efek sampingnya itu bisa bikin gigi anak-anak tuh jadi kuning. Karena si zat aktifnya itu tuh bisa masuk ke dalam rongga-rongga gigi atau apa gitu. Waktu itu aku pernah baca.
Jadi biasanya tetracycline ini sering dipertanyakan dalam soal adalah efek sampingnya itu bisa buat gigi anak-anak tuh kuning jadi kuning. Nah, terus habis itu streptomycin. Streptomycin itu kan ada ini ya, ada di obat-obatan TB ya biasanya, tuberkulosis. Nah, streptomycin ini biasanya efek sampingnya juga sering ditanyain karena dia ini ya apa? Identik ya. Jadi dia ini punya masalah pendengaran gitu. Terus golongan-golongan aminoglikosida, kalau streptomycin dia itu punya gangguan pendengaran. Terus golongan-golongan amino biasanya juga ini bikin jadi gagal ginjal biasanya. Tapi streptomycin tambahannya itu tadi bisa bikin pendengarannya itu jadi berkurang lah pokoknya. Nah, terus apa lagi ya biasanya? Chloramphenicol. Nah, chloramphenicol juga banyak. Itu nggak boleh untuk ibu hamil. Ibu hamil ya, kalau nggak salah ibu hamil nggak boleh atau kontraindikasi sama chloramphenicol karena bisa bikin anaknya atau bayinya atau janinnya itu bisa jadi ini, kalau teman-teman pernah dengar baby gray gitu, jadi kulit anaknya itu jadi abu-abu warnanya. Nah, itu nggak boleh, itu sering dan ada juga di soal latihan di Unpad gitu. Terus contohnya metabolisme sel, jadi menghambat dari metabolisme di dalam sel, itu obat-obatannya ada quinolone, ciprofloxacin contohnya, levofloxacin sama fluoroquinolone. Terus antagonis folat itu ada sulfonamid sama cotrimoxazole. Sulfonamid itu contohnya ada sulfadiazin, sulfamethoxazole. Terus cotrimoxazole itu kombinasi antara trimethoprim sama sulfamethoxazole. Nah, ini cotrimoxazole itu sering ada di soal-soal ITB. Jadi kenapa harus dikombinasi si trimethoprim ini sama sulfamethoxazole? Keluarnya di soal-soal ITB. Gitu untuk dasarnya ya. Karena kenapa kita harus tahu golongan-golongannya, harus hafal semuanya, karena yang sering dipertanyakan batasan-batasan tes PSPA itu, apalagi soal-soal infeksi, itu yang paling banyak. Karena di UKAI pun infeksi ini adalah soal-soal yang paling banyak. Dia tuh termasuk yang pertama, penyakit pertama yang sering banyak keluar. Presentasinya tuh paling banyak, hampir berapa ya, 50%-an gitu. Jadi ini dasarnya banget. Baru nanti kalau misalkan teman-teman udah kuat nih di obat-obat antibiotiknya, baru tuh kita bisa masuk ke pelajaran-pelajaran infeksi saluran pernafasan atas, pernafasan bawah, kemudian infeksi kulit, infeksi yang jerawat, terus mata, kayak gitu-gitu. Baru bisa masuk ke ranah-ranah itu. Jadi dasarnya tuh di sini dulu. Terus udah sih, kalau antibiotik nih yang paling penting banget karena emang paling banyak, karena pada kenyataannya di realitanya juga kan banyak penyakit-penyakit itu infeksi ya, sering kita dikasih obat-obat antibiotik lah gitu, makanya emang yang sering muncul tuh yang sering booming gitu loh di masyarakat gitu. Terus sebelum kita lanjut ke anti jamur, ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah jelas ya, tinggal dihafalin aja pelan-pelan. Sebentar. Nah, ini untuk anti jamurnya. Anti jamur sih sebenarnya ada sih beberapa yang keluar, tapi yang paling banyak sih yang aku ketahui itu yang antibiotik gitu. Cuman nggak ada salahnya kita juga mengingat-ingat gitu. Kalau anti jamur, waktu itu aku lihatnya singkatannya itu ini, jadi Dina Patroli. Jadi ja-nya itu adalah jamurnya, kata-kata jamurnya, terus di-nya itu sama dinding sel, kemudian Dina-nya itu dia menghambat DNA, sama dia menghambat ergos. Belum ganti deh. Oh, sorry. Sebentar. Oh ini. Salah. Nggak bisa ya.
Hmm, mm, mm, mm. Ini udah belum ya? Udah teh. Ya. Ya, jadi tadi aku bilang kalau misalkan D-nya itu kan jadi Dina Patroli yang aku lihat. Nah, ini D-nya itu dinding sel, D-nya itu DNA, artinya dia bisa menghambat 3 mekanisme. Kalau tadi kan 4 ya, oh iya ada 4 kalau antibiotik. Kalau misalkan di jamur tuh cuma ada 3. Dia menghambat dinding sel, menghambat DNA, sama menghambat ergosterol. Ergosterol tuh kayak sitoplasmanya gitulah dalam jamur kalau nggak salah. Jadi dia bisa menghambat dinding selnya. Nah ini kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah kanan itu, jadi kalau misalkan dinding sel nih, itu adalah obat-obatan BGS, beta glukan sintase. Contoh obatnya adalah caspofungin biasanya yang menghambat dinding-dinding sel. Maaf banget nih tulisannya jelek banget, sorry banget. Terus habis itu kalau DNA dia itu obat, contoh golongan obatnya menghambat DNA dari jamur itu adalah flusitosin. Kemudian ada yang menghambat langsung ke ergosterolnya. Nah, kalau nggak salah, ini tuh ada mekanisme pembuatan ergosterol di dalam jamur. Pertama dia dari senyawa skualen, kemudian dia menjadi senyawa lanosterol, baru ke ergosterol. Nah, ada yang direct langsung menghambat ergosterol, itu contoh-contohnya obat-obatan polien, kayak misalkan nystatin, amfoteresin, dia tuh langsung menghambat ergosterol dengan cara mengganggu elektrolit-elektrolitnya yang komposisi dari sitoplasma yang tadi aku bilang tadi, yaitu contohnya itu elektrolitnya itu ada K+ sama Mg2+. Itu adalah golongan-golongan polien. Contoh obatnya kayak tadi amfoteresin sama nystatin. Terus ini golongan-golongan azol yang kayak ketokonazol, fluconazol, ternyata dia itu menghambat pembentukan dari lanosterol ke ergosterol. Itu adalah golongan-golongan azol yang sering kita ketahui. Terus kalau misalkan terbinafin juga kan sering kita dengar juga ya, itu juga menghambat ergosterol, tapi dari senyawa yang skualen, dia menghambat dari skualen menjadi lanosterol. Jadi nanti pada akhirnya si ergosterolnya tidak membentuk dan nanti jamurnya jadinya mati di dalam tubuh. Gitu ya. Persebarannya gitu. Nah, kita coba langsung lihat soal-soalnya ya biar kebayang. Mana ya? Nih. Tunggu. Yang ini dulu. Nih, udah ya yang 2002 apoteker 2023 Amin ini kan ya yang ada di layar teman-teman. Iya teh. Ya, coba ya kita cek antibiotiknya tuh udah aku share ya di G Drive. Antibiotik. Nih di page 3, misalkan antibiotik aminoglikosida tadi ya. Contohnya kan streptomycin dan lain-lain. Ini hafalan sih. Jadi ternyata aminoglikosida yang memiliki absorpsi buruk itu kan tadi ada streptomycin, kanamycin, erythromycin. Nah, ternyata yang buruk itu adalah kanamycin. Ini tuh hafalan sih. Gitu. Pengetahuan lah tambahan.
Oh, ini mah HAP ini beda lagi ya. Kita cari yang belum infeksi, yang belum susah lah. Karena ini HAP itu udah infeksi tingkat lanjut dari yang tadi kita bahas. Kita coba cari yang sederhana dulu. Oh ya, ini di antara nih nomor 30, di antara antibiotik golongan aminoglikosida tersebut diketahui ada antibiotik yang tidak dapat diberikan secara oral dikarenakan absorpsinya yang buruk. Apakah antibiotik yang dimaksud itu streptomycin ya? Kalau misalkan kalau lebih jelasnya ini nanti di pelajaran TB. Jadi kan TB itu kan ada INH, isoniazid, ada rifampicin, terus itu ada streptomycin salah satunya, etambutol dan lain-lain. Nah, itu di antara obat-obatan terapi dari TB itu cuma streptomycin aja yang injeksi. Sisanya adalah obat-obatan oral. Gitu. Makanya di sini kenapa nggak bisa dipakein oral, karena emang tadi ya streptomycin itu absorpsinya sangat buruk kalau misalkan lewat oral, karena oral itu kan berarti kan lewat pencernaan. Makanya dia adalah salah satu obat di TB yang bentuknya itu adalah injeksi, yaitu intravena kayak gitu. Oh ya, kalau di TB juga dari masing-masing obatnya itu punya efek samping yang punya ciri khasnya masing-masing. Kayak tadi streptomycin gangguan pendengaran, atau dia tuh nggak boleh banget diminum sama ibu hamil karena benar-benar merusak janin banget nih streptomycin. Terus kalau misalkan etambutol itu nggak boleh untuk anak kecil karena bisa mengganggu penglihatan yang kayak gitu-gitu. Terus INH juga kan hepatotoksik, yang kayak gitu-gitu. Tapi nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi di TB ya. Terus habis itu coba dilihat ini apa nih? Oh, ini mah udah infeksi saluran kemih ya. Ini udah beda lagi sih. Itu ada terapinya, maksudnya kayak first line-nya apa, second line-nya apa, yang kayak gitu. Beberapa ada yang kayak cuma efek samping, tapi beberapa juga kasusnya ada yang kayak gini. Kita disuruh nentuin obat ketika dia punya penyakit ini, terus komorbid ini, biasanya kayak gitu. Ini HAP, coba kita cari yang ada efek samping ya. Aku pernah ketemu deh soal obat. Ini ketepatan. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau antibiotik yang menyebabkan gigi coklat atau gigi kuning ya, biasanya pada anak-anak itu adalah identik obatnya, contohnya adalah tetrasiklin, itu udah pasti. Terus habis itu mana lagi nih? Oh, ini juga antibiotik tapi yang khusus TB ya, aku bilang. Rifampicin itu tadi yang warnanya merah. Kalau ingat aja R, rifampicin R, red kan, berarti pokoknya pasien-pasien yang mau konsumsi rifampicin ini kalau misalkan urin yang nggak berwarna merah, keringatnya berwarna merah, pokoknya sesuatu cairan yang keluar dari tubuhnya itu berwarna merah. Kalau etambutol ingat aja misalkan mata, berarti itu nggak boleh untuk anak-anak karena bisa mengganggu penglihatan gitu. Makanya nanti kalau teman-teman perhatiin di terapi TB untuk anak itu pasti nggak ada kan. Kalau misalkan orang dewasa kan HRZE, kemudian slash HZ yang nggak salah, HRZE, HR dan apa gitu. Nah, kalau misalkan di anak-anak tuh nggak ada sama sekali. Terus habis itu rifampicin tadi udah, etambutol, INH itu hepatotoksik. Biasanya juga ada soal-soal misalkan INH sebenarnya ini obat-obat antibiotik juga ya, maksudnya tapi khusus untuk TB gitu. Kalau INH tuh biasanya hepatotoksik, makanya harus dikasih kurkuma. Kurkuma ini sebagai pelindung hatinya gitu. Terus apa lagi ya, biasanya tuh ada streptomycin tadi yang gangguan pendengaran sama nggak boleh untuk ibu hamil. Satu lagi tuh apa sih, pirazon apa ya, satu lagi tuh yang itu kalau nggak salah
eh efek sampingnya tuh ini, aduh lupa. Lupa. Nanti coba aku cek dulu ya. Satu lagi ada. Dia juga punya ciri khas efek sampingnya. Nanti kita bisa bahas lagi di terapi TB. Nah, ini terus ada juga nih soal yang ada di filenya tuh. Ini yang Bismillah. Smoke on 4. Nah, ini yang kalau kayak gini nih, ini file belajarnya aku. Jadi aku ambil soal, beberapa soal, aku cari-cari. Selain dari cutting, itu tuh aku suka cari-cari atau searching-searching di Google gitu, kumpulin dalam slide ini. Jadi ini jawaban-jawaban aku yang warna merah-merah. Coba kita cek ya. Aku nemuin soal antibiotik tuh yang mana aja. Bentar. Antibiotik. Oh ini nih. Berikut yang merupakan golongan antibiotik beta-laktam. Tadi ya ada polipeptida sama Ini enggak keganti. ganti. Sebentar. Iya. Sorry. Oh iya, pirazinamid. Benar. Mah ya, bisa otot ya, benar. Makasih ya sudah diingatkan. Benar pirazinamid. Bentar. Ini udah keganti belum? Udah. Nah, ya. Ini yang kayak tadi aku bilang, golongan-golongan beta-laktam. Nah ini tuh aku nemu di soal di Google gitu, ada kumpulan soal gitu. Jadi nggak tahu ini titik-titiknya apa. Cuma kan karena kita tahu hafalannya beta-laktam tuh apa, jadi mungkin kita nanti bisa, bukan mungkin sih, pasti kita bisa jawab. Tuh. Tinggal dicari aja golongan-golongan beta-laktam tuh contoh-contoh obatnya apa. Antibiotik itu contohnya. Terus yang ke berikutnya, oh ini mah ilmu tambahan ya. Menurut Farmakope itu antibiotik harus apa? Jadi kalau misalkan menggunakan antibiotik itu per mikrogram. Ini udah aku cari juga. Nah ini kayak tadi gigi kuning pada anak, tetrasiklin, golongan-golongan tetrasiklin. Nah itu kan antibiotik yang menyebabkan air seni berwarna kemerahan, rifampicin. Terus ini lagi ya. Oh ya, ini pernah keluar juga di soal masuk Unpad periode aku. Jadi dia itu ada nih kayak gini. Tapi kalau aku bukan obatnya bukan amoxicillin, tapi dia adalah antibiotik. Nah, logonya apa? Jadi mau dia segala jenis apa ya, obat-obatan apapun yang nanti dikasihnya itu adalah obat-obatan antibiotik, pasti dia itu lingkaran merah atau obat-obat keras. Itu udah pasti banget. Karena sebenarnya obat keras antibiotik tuh amoxicillin sebenarnya nggak boleh ya dijual sembarangan, tapi masih ada aja sebenarnya apotek-apotek yang nakal. Nah makanya kalau teman-teman ke Kimia Farma, itu cuma Kimia Farma yang nggak ngasih obat amoxicillin, walaupun si pasiennya ngotot-ngotot katanya kayak ini saya beli di sini dikasih kok, masa di Kimia Farma enggak. Nah itu sebenarnya emang nggak boleh. Pada faktanya antibiotik ini adalah obat yang keras, yang tanda logonya itu K merah, yang sebenarnya emang nggak boleh dikasih, dan emang Kimia Farma doang yang sebenarnya yang menaati aturan tersebut kayak gitu. Makanya ini mungkin sering banget keluar karena emang itu pengetahuan yang sebenarnya harusnya anak farmasi atau pembuat apotek tuh sebenarnya tahu gitu akan hal ini karena bahaya kayak gitu. Terus ulang. Pokoknya kalau dicantumin obat-obatan
antibiotik pasti harus jawabnya yang logo merah ya. Semua jenis antibiotik. Tuh. Terus apalagi ya? Oh, efek samping nih rhabdomyolysis, tapi bukan ini sih, bukan antibiotik, tapi ini juga sering keluar. Rhabdomyolysis itu adalah efek samping dari obat golongan statin. Obat ini kolesterol. Golongan statin pasti efek sampingnya itu rhabdomyolysis atau kelemahan otot pada pasien. Terus apa lagi ya yang sering keluar tuh? Ya ini tuh infeksi saluran kemih ya. Ini mah udah terapi. Coba kalau jamur ada nggak ya soal anti jamur? Oh ini juga yang aku temuin. Mana sih? Anti jamur apa yang efek sampingnya itu penurunan libido atau hipotensi. Nah waktu itu sih aku ketemunya ketokonazol jawabannya. Ini aku cari kalau misalkan ketokonazol itu yang bisa menyebabkan penurunan libido dan hipotensi gitu. Dari ketokonazol menurunkan kadar INH, dari rifampicin menurunkan efektivitas dari kontrasepsi oral, menurunkan libido dan impotensi gitu. Terus ini apa lagi nih? Oh enggak, udah sih paling itu. Kalau di soal-soal SMOP Unpad, kalau yang di ITB ya coba kita lihat. Mirip-mirip soalnya. Belum keganti ya? Bentar. Dah, ini habis nilai farmakologi itu soal-soal yang aku kerjain soal ITB. Coba kita cari antibiotik. Oh ini sih biasanya tuh jarang sih kalau di Unpad, cuman kalau di ITB tuh sering keluar kayak gini. Pengertian dari sifat aditif sama sinergis pada antibiotik. Kan kita tahu ya ada aditif, sinergis, sama antagonis. Kalau aditif kan berarti jumlahnya ketika ada 2 obat itu dia bakal efeknya tuh jadi lebih gede. Kalau antagonis berarti artinya obatnya itu saling meniadakan. Kalau sinergis itu di tengah-tengah dia biasanya. Mana sih? Nah, teman-teman bisa coba ini aja lagi eksplor tentang aditif, sinergis, sama antagonis. Itu tambahannya mungkin ya dari obat-obatan antibiotik. Nah, juga syarat utama dari antibiotik waktu itu ada nih soal uraian ITB itu harus syarat utama dari obat-obat antibiotik itu tidak maksudnya obat-obatnya itu harus toksisitas selektif yang tinggi. Artinya kalau dulu teman-teman diajarin siapa sih yang farmakologi itu pasti syarat dari pembuatan antibiotik itu harus toksisitas selektifnya yang tinggi, artinya dia hanya diperuntukkan untuk atau mematikan si bakteri-bakteri aja. Jadi jangan sampai si obat antibiotik ini membunuh sel-sel lain selain dari antibiotik. Makanya harus punya toksisitas selektif yang tinggi, diperuntukkan khusus untuk bakteri-bakteri yang ingin dibunuh, target antibiotiknya, target bakterinya gitu. Terus apa lagi nih? Oh ya, harus tahu juga bedanya, ingat-ingat lagi bakteriosit sama bakteriostatik.
Contoh-contohnya apa aja? Kalau penisilin, cefalosporin, golongan-golongan beta laktam ya, itu udah pasti dia bakterisid. Dan tambahannya mungkin bakterisid itu diperuntukkan untuk pasien-pasien yang seperti apa, bakteriostatik pasien-pasien seperti apa yang boleh. Kayak misalkan bakterisid itu kan untuk yang punya imunnya lagi rendah-rendahnya atau untuk bayi ya, karena bayi itu imunnya belum sempurna, makanya biasanya penggunaan obat-obat antibiotiknya itu langsung ke yang membunuh, yaitu bakterisid, golongan-golongannya tadi seperti beta laktam kayak gitu-gitu. Itu yang perlu diketahui juga dari antibiotik. Terus apalagi nih? Oh ya, cara biar antibiotik gak resisten. Tadi ya ini salah satunya kenapa antibiotik itu adalah golongan keras yang nggak boleh dijual sembarang orang tanpa resep dokter. Itu karena ini dia bisa resisten. Jadi ketika kan biasanya kan kalau antibiotik itu harus minumnya sampai habis ya. Tapi banyak karena dijualnya bebas, tidak dari pantauan langsung sama dokter, jadi orang-orang tuh minumnya sembarangan aja kayak minum vitamin gitu. Padahal kan kalau minum antibiotik kan harus harus habis gitu. Nah itulah yang bisa ngebuat dia tuh resisten. Jadi kita tuh jadinya kalau nggak antibiotik tuh karena kalau nggak resisten itu alergi. Kendalanya tuh itu masalah yang terberatnya. Kalau misalkan untuk pasien-pasien ya, itu kalau nggak dia alergi, kalau alergi kan sebenarnya bawaan ya. Nah ini yang paling dikhawatirkan dia resisten. Nah itu tuh ada apa ya, ada pembelajarannya lah, ada kajiannya sendiri itu untuk orang-orang yang mengkaji siapa pasien-pasien siapa aja gitu yang punya resisten ini, karena kan jadinya bingung juga ya kalau misalkan kita udah resisten terhadap antibiotik, nanti kita mau minumnya apa gitu, susah. Nah, itu adalah terapinya ketika kita resisten terhadap antibiotik tuh gimana cara solusinya. Nah, itu salah satunya kan nggak boleh nggak boleh bolong minumnya 1 hari pun. Kemudian harus digunakan dari pantauan dokter, anjuran dokter kayak gitu. Terus apalagi nih yang antibiotik yang banyak biasanya. Oh nih yang aku bilang tadi, kombinasi sulfamethoxazole sama trimethoprim. Nah ini sebenarnya kan kita tahu nih sulfamethoxazole sama trimethoprim itu ternyata termasuk jenisnya tuh bakteriostatik yang menghambat. Jadi ketika dia dikombinasikan, maka hasilnya itu memiliki efektivitas yang lebih tinggi. Bisa jadi efeknya itu jadi bakterisid kayak gitu, lebih tinggi. Terus habis itu hmm, ini ya salah satunya tadi keras itu obat-obat keras itu obat-obat antibiotik. Nah ini apa nih? Oh ini mah obat kanker. Nah di obat kanker juga sebenarnya antibiotik itu digunain, salah satu terapi obat anti kanker itu menggunakan antibiotik juga. Ini di Pepsia, Sumetazine. Oh ini juga kan keluar lagi nih. Tadi kan di tahun berapa gitu keluar di soal-soal ITB. Nah ini 2020 ternyata juga keluar lagi kayak gitu. Apalagi ya, ini mah analisis. Ini apa nih? Oh, pernah nemu juga di soal ITB nih, cara mekanisme resistensi. Ini ada aku ketemu di PPT-nya Bu Lani ya, kalau nggak salah Farkol tuh. Tentang retensi itu bisa dari alami, atau enggak retensi kromosomal primer sama resistensi kromosomal sekunder. Itu bisa jadi retensinya tuh kayak gimana, apa ya, parameter-parameter penyebab resistensi itu apa. Kalau tadi kan awamnya yang minumnya harus habis dan lain-lain. Cuman kalau misalkan berdasarkan ilmiahnya tuh tadi dibagi 3, retensi alami, di kalau bukan alami, terus ya maksudnya kayak turunan gitu, yang alergi, kemudian kromosomal primer sama kromosomal sekunder. Nah ini bisa dibaca-baca lagi pengetahuan. Tapi cuma kalau 4 sih nggak sampai sini ya kayaknya.
Hmm, nah gini. Nah, biasanya nih ITB tuh sering banget soal-soal pilihan gandanya tuh kayak nih dia sebutin nih obat-obat yang misalkan penyebab anemia hemolitik, kemudian tukak peptik, lupus peptikum, atau enggak gangguan pendengaran. Nah, itu obat-obatnya itu apa kayak gitu. Biasanya kalau teman-teman mau coba Unpad, Unpad ITB. Hmm, ada lagi nggak ya? Oh ini kan sinergis sama kombinasi, ini juga keluar lagi. Ini mah udah sampai atas nih. Gitu. Paling soal-soal tuh tentang antibiotik. Gitu guys. Nanti aku kirim yang ini ya, apa? Hmm, aku kirimin si yang tadi bagan-bagan tadi. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih kurang lebih kalau misalkan antibiotiknya aja ya. Kan maksudnya tadi kalau misalkan kita lihat ada HAP, kemudian ada yang tadi infeksi-infeksi dan lain-lain itu sebenarnya udah masuk ke terapinya. Maksudnya masuk ke udah penyakit yang yang ada first line, second line-nya gitulah yang udah masuk ke varkot kayak gitu. Cuman kalau untuk pengenalan, hati-hati. Kalau misalkan untuk pengenalannya, antibiotik itu gitu dasarnya. Jadi harus paham dulu golongan-golongannya apa, contoh-contoh obatnya apa, paling tidak bisa sampai hafal efek sampingnya apa gitu. Baru nanti bisa kita lanjut gitu, obat-obatan selanjutnya tuh apa, begitu. Mungkin itu sih guys. Maaf, boleh nanya nggak? Ya, gimana? Kalau misalnya ada tadi sekilas melihat ada pertanyaan tentang indikasi obat, itu jawabnya tentang eh, indikasi obatnya aja, misalnya eh, propanolol, ya propanolol untuk anti hipertensi, atau harus dijawab sama mekanismenya, Teh? Yang soal ITB ya? Tadi ngelihat sekilas yang pas Teh. Ya, pas di soal-soal ITB mungkin ya, itu hmm, sebutkan kayaknya di pertanyaan di pertanyaannya sebenarnya cuma sebutkan aja sih kalau misalkan emang, tapi beberapa beberapa jadi aku tuh dulu sering belajar bareng sama teman-teman ngerjain beberapa soal dari 2022 ke 2010 tentang soal-soal ITB ini ya. Jadi ada beberapa yang emang hmm, dia cuma suruh sebutin doang, misalkan obat-obat hipertensi apa aja, tapi ada juga yang kayak ada di tahun-tahun 2011 ke bawah, 2015 ke bawah tuh ada kayak kita disuruh tabel, jadi obatnya apa, mekanismenya seperti apa, contoh obatnya tuh apa, itu ada juga di soal-soal ITB. Karena soal ITB tuh dia ada yang pilihan ganda sama ada yang uraian. Cuman kalau misalkan untuk Unpad nggak ada ya. Kalau untuk Unpad itu semuanya pilihan ganda, 50 soal, 50 menit itu pilihan ganda semua gitu. Cuman kalau misalkan yang di ITB itu ada uraiannya dan biasanya kalau nggak disebutkan ya ada juga yang suruh sebutin mekanismenya seperti apa. Ya gitu sih kurang lebih Farkol tuh nggak jauh-jauh dari mekanisme efek samping aja. Sama contoh obat itu udah pasti banget keluar. Makanya dari banyak ribuan obat-obatan gitu, kayak tadi tuh aku cari kan caranya gimana sih cara ngafalin karena emang jujur banyak banget mau muntah gitu kalau ngafalin satu-satu. Jadi dibuat singkatan-singkatan seperti itu. Nah, aku biasanya itu keluarnya antibiotik, tadi anti jamur, TB, anemia sih kebanyakan kalau soal-soal ITB. Tapi kalau soal Unpad itu sih yang tadi rata-rata efek sampai efek samping. Oke, Teh, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah cukup, guys.
Lagi ya. Hmm, bentar. Gue coba aku. Hmm, terus paling obat-obat penyakit-penyakitnya tuh setahu aku ini kayak obat-obatan yang paling sering, maksudnya penyakit tuh DM selain dari infeksi ya, itu tuh ada eh, DM kardiovaskular itu udah pasti banget. DM kardiovaskular kayak misalkan eh, hipertensi, terus angina pectoris jarang deh angina, terus sama hiperlipidemia yang tadi tuh rhabdomyolysis itu kan termasuk hiperlipidemia ya, itu golongan-golongan statin. Nah itu tuh sering banget karena kalau emang di kenyataan kita di real life-nya juga itu DM pastikan banyak kok pasien-pasien DM, pasien-pasien yang kolesterol sama hipertensi itu udah pasti banget ada. Terus infeksinya tadi antibiotik, obat-obat antibiotiknya kayak gitu tambahannya. Terus apa lagi ya biasanya tuh penyakit-penyakit yang sering juga aku perhatiin yang keluar tuh ini di obat-obatan hipertensi yang nggak boleh diminum atau yang kontraindikasi dengan penyakit paru. Jadi kan kita tahu tuh kalau misalkan golongan beta blocker itu kan tuh ada tuh yang dia tuh reseptornya itu kalau nggak di beta 1 beta 2. Nah beta 1 itu kan yang reseptornya itu kalau nggak salah di paru-paru sama di jantung. Kalau beta 2 itu reseptor yang ada di jantung aja. Jadi untuk pasien-pasien yang punya komorbid paru dan dia juga hipertensi, nah itu nggak boleh tuh pakai golongan-golongan propanolol kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya, biasanya tuh farmakologi gitu sih yang aku lihat tipe-tipenya, maksudnya yang nggak sekompleks UKAI dan jumlah penyakit yang komorbid itu juga nggak yang banyak, paling minimal 2 penyakit ya kayak tadi dia punya hipertensi tapi dia juga punya penyakit paru atau asma gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini yang kemarin kita bahas soal yang toksisitas juga itu kan masuknya farkol ya. Kayak dia overdosis paracetamol. Teman-teman udah ada yang punya nggak ya tabel tentang toksisitas antidotum? Ada yang pernah tahu nggak? Enggak. Nah ya, nanti coba deh aku coba cari yang versi lengkapnya. Jadi sebenarnya itu hafalan juga sih, kayak misalkan tadi. Yang paling banyak tapi kalau di soal ITB tuh yang paracetamol PCT itu udah pasti acetylcysteine. Terus dia yang kemarin juga aku sempat bahas yang kalau dia keracunan gas itu atropin sulfat. Kalau misalkan ETA, kalau misalkan dia keracunan metanol itu pakai etil ya kalau nggak salah. Itu nanti itu ada listnya, nanti coba aku cari kali. Terus aku share ke teman-teman. Itu juga ada beberapa soal yang keluar di UNPAD. Yang kemarin aku bilang dia tuh dia ini overdosis golongan karbamazepin gitu kalau nggak salah. Itu terus apa lagi ya, paling itu dulu sih tentang antibiotik. Maksudnya kita pelan-pelan dulu aja, jadi dimulai dari anti infeksi, nanti kita upgrade lagi
ke depannya gitu, pelan-pelan aja belajarnya. Yang penting konsep dasarnya udah ada, jadi begitu teman-teman nanti ngerjain soal yang lain tuh udah ngeh gitu arahnya kemana. Rajin-rajin ini aja buka-buka soal, nanti lama-kelamaan bakal kebiasa kok gitu. Kalau misalkan teman-teman maunya belajarnya tentang apa lagi? Soalnya kan Farkol banyak ya, aku juga rada bingung sih. Kalau dari teman-teman penasarannya tentang apa? Ada nggak requestan gitu? Siapa tahu aku bisa bantu share. Hmm? Ada nggak? Atau dari Luna, Lun? Kenapa? Teh? Maunya apa materi Farkolnya gitu? Itu apa? Aku mau diajarin cara yang ngebaca. Kan TB tuh ada rumus-rumusnya kan ya, Mine? Ya, Nah, ya itu bingung, masih bingung di situ cara bacanya. Kan biasanya hmm. tuh Aing pernah lihat soal dia tuh yang isi dari ABC-nya itu dia tuh pakai Ya, rumus, bingung gitu. yang ABC? Iya, yang soal pilihan ganda A, Oh, B, oh, itu tuh rumus. oh, iya. Itu ada nggak ya? Mana ada ininya nggak? Itu tuh di PPT-nya Bu Fetri. Ada nggak, Lun, PPT-nya? Kalau nggak aku ajarin nih cara bacanya. Nggak ada. Gimana ya bukanya? Cara terapi obat TB. Bentar coba ya kita lihat. Oh ini nih. Coba kita cari di Google ya. Emang ada sih yang pilihannya kayak slash-slash gitu ya Lun ya. Kayak bla 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 garis miring kayak gitu kan. Iya. Terapi TB. Lengkapnya sebenarnya ada di PPT-nya Bu Fetri ya. Cuman nih kita coba cari yang ini yang ini. Betul. Nah, ini dia. Mana ya nih? Udah kebuka belum ya? Udah ya? Nih, ya. Ya, jadi kalau teman-teman tadi aku udah sempat singgung ya kalau misalkan antibiotik apa ya nama materinya itu kan misalkan mikroorganisme mengenai mikroorganisme dan lain-lainnya. Itu tuh bisa mencakup tadi antibiotik atau antibakteri, anti jamur, kemudian antivirus, kemudian anti cacing, pokoknya yang berbau-bau mikroorganisme dan TB ini. Jadi itu termasuk ke dalam ruang lingkup kita membicarakan tentang infeksi dari mikroorganisme ya teman-teman. Nah, jadi di salah satunya ada TB ini, dia itu apa sih nama bakterinya ya, mikrobakteri apa gitu aku lupa si penyebab
penyebab dari TB ini yang artinya dia itu harus mengalami pengobatan yang sangat intensif. Jadi dia sering dikenalnya tuh tahap intensif sama lanjutan. Jadi intensif itu ketika jadi tahap awal ketika dia kena TB itu adalah namanya tahap intensif. Kalau misalkan tahap lanjutan itu ketika dia mengalami kekambuhan, jadi kayak misalkan di slide ini. Nah, soal TB yang paling sering keluar tuh tadi terapinya apa, kemudian tadi streptomycin, salah satunya di bentuk sediaannya itu adalah injeksi, kemudian sama efek sampingnya. Yang tadi aku bilang, ENH tadi, hepatotoksik, kayak gitu-gitu. Itu yang sering keluar di TB. Nah, cara bacanya, nih, dia tuh termasuk ada kategori 1. Kategori 2 tadi, ini jadi kategori 1 ini juga disebut dia sebagai tahap intensif. Kalau kategori 2 itu adalah tahap lanjutan. Jadi orang-orang yang udah sembuh, tapi misalkan kalau teman-teman pernah dengar kan kalau TB itu sama sekali nggak boleh skip minumnya 1 kali pun. Karena dia pengobatannya tuh kayak antibiotik 7 paling lama ya 14 hari gitu, tapi TB itu 8 bulanan. Dan skip minumnya 1 kali aja nggak minum, itu bisa ulang lagi dari awal minum obatnya kayak gitu. Nah, cara tahunya itu kan H itu kan HRZE itu ininya singkatan obatnya. H itu INH atau isoniazid, R itu rifampicin, Z itu pyrazamid ya. Tadi apa sih temennya yang bilang pirazinamid ya, lupa lagi. Pirazinamid, Z itu pirazinamid, E itu etambutol. Nah, di sini kita tahu nih kalau kategori 1 dia itu pengobatannya adalah 6 bulan. 2 HR ini bisa pakai ini nggak sih? Gambar-gambar. Nah, ini 2 ini mengartikan dia minum HRZE itu selama 2 bulan. Kalau 4 itu menandakan dia harus minum HR selama 4 bulan. Kayak gitu. Nah, ada nih kan angka 3. Sebenarnya angka 3-nya bisa kita tulis tuh H3 kecil. Kayak H3 kecil, R3 kecil. Ini artinya adalah harinya, hari dia minumnya. Kalau misalkan nggak ada angka 3 di belakang hurufnya, artinya dia minum setiap hari. Berarti ini artinya 1 ya. 1. Artinya dia pasien ini ada pada kategori 1 atau pasien-pasien yang pertama kali terinfeksi oleh TB itu harus minum isoniazid setiap hari, rifampicin setiap hari, pirazinamid setiap hari, sama etambutol setiap hari selama 2 bulan. Nah, kemudian setelah udah 2 bulan dia minum, nanti dia dilanjutkan 4 bulan berikutnya. Itu kan berarti totalnya 6 bulan ya tadi aku bilang. Nah, dia selama 4 bulan berikutnya itu dia minum isoniazidnya 3 kali seminggu. R-nya juga 3 kali seminggu. Artinya minumnya tuh 3 kali seminggu, berarti Senin di skip, Rabu skip, Jumat. Berarti Senin, Rabu, Jumat minumnya. Kayak gitu. Terus habis itu yang kategori 2 tuh di tengah-tengahnya bukan ini deh. Kalau nggak salah ada S-nya. Kategori itu HRZES, kemudian HR, kemudian HRE. Ini kayaknya salah nih terapinya. Bukan ini. Yang melengkapnya tuh ada di PPT-nya Bu ini, di PPT-nya Bu siapa? Bu Fetri. Itu tuh bukan itu terapinya. Bentar, lihat. Nah, ini yang benar. Ya, thanks. Ya, dikit lagi, bentar. Mana ya? Ada sih.
Ya, kita lihat dari sini aja. Nih, yang kategori 2 HSZES kan yang aku bilang, pasti dia tuh ada tambahan streptomisin, kemudian RHZE, 3 RHE gitu. Jadi dia 2 bulan pertama minum rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol sama streptomisin selama setiap hari 2 bulan pertama. Kemudian 2 bulan berikutnya dia minum juga RHZE setiap hari dalam 1 bulan. Kemudian dilanjut 5 bulan berikutnya itu minum RHE. Ini kalau nggak salah ada tanda kurung deh. Jadi 3 semua, 3 semua. Jadi kayak tadi R3, H3, E3 itu selama 3 kali seminggu tadi, yang Senin, Rabu, Jumat di 5 bulan berikutnya. Jadi total untuk kategori 2 itu adalah 8 bulan pengobatannya. Gitu. Nah, ini untuk anak yang tadi aku bilang pasti dia itu nggak ada nggak ada E. Jadi kayak kategori 1 RHT kan RHZE sama RHE ya. Kalau tadi yang benar tuh yang kategori 1 tuh yang tadi awal RHZE sama RHE. Tapi kalau misalnya di anak tinggal kita hapus aja si E-nya gitu. Karena anak-anak nggak boleh minum ethambutol. Itu sih paling kita harus tahu terapinya gitu. Ada lagi mungkin yang penasaran dengan Mau nanya, itu teh kenapa minumnya di selang-seling gitu ya? memang peraturan ini kan, jadi kan kalau TB itu kan ini tuh ini ya, kalau setahu aku kebetulan lagi PKPA di RSUP Fatmawati, itu tuh bawahan atau naungan dari Kemenkes. Jadi kalau obat TB itu sebenarnya obat program dari pemerintah. Itu kayak obat TB, HIV. Kalau misalnya di RSUP Fatmawati ya, TB, HIV, kemudian hepatitis, sama ini HIV AIDS, pokoknya gitu-gitu. Terus yang TBOS kayak gitu-gitu, itu tuh sebenarnya program pemerintah. Jadi dia ada aturan, pemerintah tuh punya aturan yang berapa kali minum sekali kalau misalkan teman-teman tadi lihat itu kan kayak pamflet gitu ya. Jadi itu sebenarnya emang aturan dari pemerintah yang mungkin juga ada pengkajiannya khusus ya, karena TB ini termasuk salah satu obat yang cukup serius gitu di Indonesia karena kasusnya juga banyak. Karena kalau TB ini kalau udah dia tuh bisa menyerang banyak organ lah di dalam tubuh. Ada kan yang pernah dengar juga ada TB meningitis yang dia tuh TB tuh banyaknya tuh menyerangnya kan paru-paru ya, TB paru. Kalau teman-teman suka dengar TB paru itu kebanyakan dia tuh terserahnya TB-nya di paru. Tapi si bakteri ini tuh namanya aku lupa apa. Itu tuh dia bisa naik dia bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian menuju otak, kemudian juga terserang di kelenjar-kelenjar dan lain-lain. Jadi emang itu cukup serius, makanya langsung ditangani oleh pemerintah gitu. Nah, cara pemerintah untuk menurunkan berapa sekian minumnya itu ya dari sana, dari atasnya gitu. Jadi itu emang udah apa ya, udah patokan yang harus kita jalani gitu untuk mengobati si TB ini, Vina, kayak gitu. Jadi Oke teh, makasih teh. sama-sama. Jadi itu dirasa mungkin efektif gitu ketika pengobatannya kayak gitu. Nah, bentuknya itu karena apa ya? Karena itu kan obat oral ya. Dan kadang obat orang-orang TB itu pasien-pasien yang rawat jalan gitu ya. Jadi mesen obat terus bawa pulang dan lain. Jadi itu tuh bentuk kapsulnya tuh kayak beda gitulah dari obat-obat pada umumnya. Jadi ada angka-angkanya. Terus misalkan tadi kan dia minum 3, jadi bentuk bentuk obatnya itu tuh kayak panjang, persegi panjang, terus kayak udah dikelompok-kelompokin, misalkan HSZE itu ada nih 1, 2, 3, 4 berurutan. Jadi ketika hari pertama minum itu semua, terus nanti di hari kedua kan tadi ada tuh yang cuma minumnya 3 kali, berarti nanti di yang berikutnya cuma ada 2 tablet, itu berarti apa sama apa gitu. Jadi dia udah kayak unik lah bentukannya gitu. Jadi emang itu dari pemerintah semuanya diturunkan
Kemudian ada Fornasnya juga. Itu kan biasanya obat-obat itu kan diambil dari Fornas ya, formularium nasional. Itu semua peraturan dari pemerintah karena itu program pemerintah. Ada lagi? Lun, jelas nggak Lun tadi? Jelas deh. Ya, ada lagi Lun. Apa Ada ya? Ada lagi yang penasaran? Di luar anti-infeksi juga boleh. Nah, mau nanya juga tentang Ya. kalau misalnya farmakoekonomi itu pasti ada soalnya nggak tentang farmakoekonomi? Ya, Soalnya eh, kan kalau saya sendiri belum pernah dapet gitu di S1. ya, hmm, sama, ya sama aku juga. Bentar ya, temen aku berisik. Jadi emang farmakoekonomi itu juga aku baru belajar ketika ngelihat soal itu, biasanya soal-soal ITB, apa namanya, soal-soal farmakoekonomi juga nggak pernah dengar juga kan. Eh, Dulu tuh pernah disinggung kalau nggak salah di farmakologi dasar sama Pak Suwe, itu aku lihat banget PPT farmakoekonomi, tapi cuma sebatas pengertiannya aja kayak farmakoekonomi itu apa. Nah, tapi ternyata ada metodenya. Dan itu sebenarnya juga lebih dibahas ketika nanti kita udah masuk PSA, masuk program studi profesi apoteker ini gitu. Nah, cuman singkatnya, aku kayaknya tadi ada sih soalnya nih ya. Sebenarnya itu tuh kayak materi gitu yang sering ditanyain sebenarnya teorinya. Coba ya. Ini tuh mudah kok untuk dipahami sebenarnya. Aku simpan di mana ya? Oh, ini nih, farmakologi. Ya. Jadi gini, CMA, nah ini ya, farmakoekonomi. Aku juga ini baru belajar setelah aku lulus dapat gelar. Jadi ini metodenya itu ada CUA, CMA, CEA sama CBA. Ini satu lagi CBA-nya aku kayak nggak nulis deh. Nulis deh nih. Jadi itu kebanyakan soal-soal ITB justru. Cuman nggak ada salahnya juga kalau kita menambah wawasan ya. Walaupun di Unpad kayaknya kayaknya nggak pernah deh. Kayak apa ada ya? Atau kadang aku suka tukar-tukar deh soal-soalnya. Cuman seperti ini nih. Mana ya? Nih. Tadi. Nih. Nih, farmakonomi ini sebenarnya studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Itu kemarin ya sempat aku singgung si farmakonomi ini. Nah, ini tadi ada metode CMA namanya cost minimization analysis. Jadi dia sebenarnya mau membandingkan biaya antara dua dua atau lebih obat yang punya efek yang sama. Ini bukan efek samping tapi efek yang sama. Efek yang sama. Jadi kayak misalkan PCT generik sama PCT yang ada di Sanmol. Sanmol itu kan obat paten ya kalau nggak salah. Jadi dia tuh mau ngebandingin antara obat generik dengan obat paten, tapi isinya sama-sama PCT. Nah, itu CMA. Gitu. Gimana nih, CMA mau fokuskan pada penentuan obat mana yang biaya per harinya paling rendah. Jadi sebenarnya farmakoekonomi ini pengen tahu nih di antara obat-obatan itu mana sih yang bisa menguntungkan orang yang berbisnis kayak misalkan di apotek atau di rumah sakit dan lain-lain. Nah, itu tuh CMA, dia membandingkan dua obat yang punya efek yang sama dan mana yang nilai biayanya tuh paling rendah tapi untungnya banyak gitulah istilahnya. Ya, jadi dia membandingkan dua obat yang sama dengan efek yang sama. Kalau kalau misalkan CEA, cost effectiveness analysis. Jadi dia ininya apa? Kesimpulannya dia membandingkan dua obat yang sama tapi efeknya berbeda. Effectiveness kan di sini ada kata-kata effectiveness. Jadi dia obatnya sama, efeknya beda. Contohnya golongan, misalkan obatnya sama-sama nih golongan kita mau mengobati hiperlipidemia, kita bandingin antara golongan statin sama
eh fibrat misalkan. Maksudnya sama-sama dia adalah obat untuk hiperlipidemia, tapi nanti efeknya kan berbeda. Nah, dia tuh kayak gitu. Cara dia melihat sudut pandang dari CEA tuh kayak gitu metodenya. Terus kalau misalkan CUA, utility analysis itu adalah ini kuesioner apa sih kepuasan pasien. Jadi dilihat dari kepuasan pasien kan dilihat orang tuh maksudnya kan berbeda-beda. Tubuh kita ini punya imun yang berbeda-beda gitu. Jadi dia tuh membandingkan misalkan obat PCT di aku, PCT di misalkan di si X, si Y, si Z itu kayak gimana berdasarkan hasil dari kuesioner. Kira-kira di aku tuh ternyata bagus nih obat ini, tapi kan belum tentu di orang lain merasakan hal yang sama. Nah, CUA tuh kayak gitu. Terus kalau CBA itu tuh benefit analysis dia. Jadi dia tuh melakukan metodenya ini melakukan atau membandingkan dari dua program. Jadi biasanya di sini CBA tuh lebih ke program-program gitu. Kayak misalkan dia membandingkan ketika kita membuat suatu program vaksinasi sama program untuk diabetes, kira-kira menguntungkan yang mana nih? Kan misalkan yang lagi happening misalkan vaksin karena lagi ada COVID dan lain-lain. Oh berarti artinya lebih menguntungkan ketika kita tuh membuat suatu program berupa vaksinasi si temanya ini daripada kita membuat suatu program tentang DM yang kayak gitu-gitu. CBA itu membandingkan dua program. Gitu sih paling yang sering keluarnya kayak gitu. Jadi contoh kayak misalkan obat kita dia membandingkan apa sama apa, itu termasuk metode apa, CMA, CEA, CUA atau CBA kayak gitu. Kebayang nggak tadi yang nanya siapa ya? Kebayang sih Teh. Nah, Nah, terima kasih Teh. Itu biasanya bentuk soalnya itu kayak analisis soal atau gimana ya? Soalnya kemarin sempat lihat di YouTube gitu, suka ada yang ngasih soal. Dia itu kalau yang farmakoekonomi tentang ngasih soalnya itu tentang studi kasus gitu Teh. iya. Ada contoh soalnya. Kamu ada nggak? Hmm, ah, nggak ada sih Teh, soalnya lihat di akun YouTube gitu deh. Oh ya. Kalau misalkan yang aku lihat di soal ITB, kayak itu maksudnya ke esai. Oh iya iya. Ya, jadi coba jelaskan tentang CUA, CBA, C, CUA, CBA, CMA, CEA dan lain-lain. Itu tuh kayak pilih di esainya gitu. Cuman kalau misalkan di uraian kayaknya belum tahu sih, aku belum pernah lihat ya. Tapi kalaupun ada, biasanya itu dilihatin misalkan di poin soalnya itu metode apa yang digunakan ketika kita membandingkan antara obat generik paracetamol dengan obat paten paracetamol. Berarti kan kita tahu tadi kalau dia termasuk CMA ya, Iya karena iya. dia obat yang sama dengan efektivitas yang sama. Maksudnya obat PCT, dua-duanya sama, efeknya juga sama kan, Iya. kayak gitu. Nah kayak gitu poin-poinnya tuh ada kelihatan. Kemudian ketika membahas tentang program yang dua program yang berbeda, temanya berbeda, itu udah pasti kita pilih C C apa tadi? BA. Ya, CBA yang benefit yang gitu-gitu. Terus kalau misalkan yang utilities itu biasanya kuesioner membandingkan antara kuesioner setiap pasien lah pokoknya. Kayak gitu. Ada ciri khasnya, pasti ada poinnya gitu ketika kita memilih. Gitu sih. Yang pernah aku lihat sih. Iya iya Teh. Makasih ya Teh sebelumnya. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang topik-topik mungkin ya. Itu salah satu juga yang baru ya, yang cukup sering ya keluar di PSPA. Walaupun belum pernah kita pelajari di S1 kayak gitu. Itu paling yang sering keluar sama kualifikasi, tapi itu sih nanti ya. Itu masuknya farmasi industri sama. Gitu. Ada lagi teman-teman?
Udah ya, mungkin segini dulu aja dulu. Kalau misalkan ada lagi mungkin yang pengen ditanyain, boleh aja PC aku sih, santai aja. Tapi maaf kalau misalkan agak suka lama balas, tapi pasti aku balas. Paling segini dulu aja. Kalau misalkan em, mau tahu, kalau mau tahu lebih banyak, misalkan dulu nggak pernah diajarin di S1, terus mungkin aku barangkali tahu gitu, aku bisa sharing juga. Kabarin aja ke Luna, atau enggak Luna sebagai manajer ke Luna juga boleh gitu. Mungkin cukup sekian. Makasih banyak teman-teman, lancar terus, semangat terus. Pasti jenuh, ada titik jenuh juga belajar. Tapi kalau kalau misalkan belajar bareng mungkin bisa lebih seru ya. Kayak gini diskusi tipis-tipis kayak gitu, biar bisa lebih diingat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, aku izin live ya.